Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salis fi adabil muta'allim ma syaihi wa fi isna asyrana min al-adab il-anqal. Wasani, yang kedua, adab-adabnya seorang murid atau santri atau siswa kalau sekolah ya kepada gurunya. Kemudian dalam hal ini ada 12 macam adab. Adab yang kedua, an yajtahida, bersungguh-sungguh. Maksudnya bersungguh-sungguh dalam mencari guru, maksudnya bersungguh-sungguh untuk mencari guru. Guru yang bagaimana? An yakuna syekh, hendaklah gurunya itu termasuk mimman lahu, orang yang lahu baginya atau memiliki ya, lahu baginya orang yang memiliki alal ulum syar'iyyah tamamut tila, atas ilmu syariat tamamut tila, ay lahu tamamut tila. Itu lanjutnya di sana. Mimman lahu tamamut tila alal ulum syar'iyyah. Maksudnya kalau dianukan gitu ya. Orang yang memiliki kesempurnaan dalam ittila. Ittila itu tolaah, menelaah atau maksudnya ya. Artinya orang yang memiliki perhatian yang sangat tinggi, gitu maksudnya. Kan kalau dia mutolaah kan berarti perhatiannya tinggi di dalam ilmu syariat, gitu ya. Sempurna mutolaahnya di dalam ilmu syariat, ittila ya. Atau orang yang memiliki perhatian yang sangat tinggi di dalam ilmu syariat, nah, gitu. Jadi punya himmah, punya perhatian. Dari mana dia tahunya? Ya dari mutolaah itu. Orang kalau ndak punya perhatian, mesti kitab tuh jarang kebuka. Karena perhatian maka mesti dia kemana-mana kitab, gitu ya. Nah, zaman sekarang tambah enak lagi. Ya, ya insya Allah. Ada HP itu lebih enak lagi. Kitab sak lemari itu bisa ditaruh di HP. Ya, PDF. Oh nanti takut salah loh, enggak, lihat dulu ya apa caranya, gitu ya. Jadi kita bisa, kalau dulu mungkin pendek kitab koper wak kabeh, sekarang enggak ya, cukup HP yang bagus itu download PDF sudah, wes sak macam kitab di situ ya. PDF bukan aplikasi. Kalau aplikasi harus hati-hati ya, aplikasi kitab, aplikasi maktabah syamilah misalkan ya, itu harus hati-hati. Kadang-kadang banyak produknya orang-orang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau PDF enggak. Caranya gimana? Cari yang sama. Nah, contoh takrirat itu yang dohir yang nampak itu sama dengan persis, gitu ya, persis. Agak semacam itu. Kalau bisa cari yang kitab-kitab lama, jangan kitab baru, cetakan-cetakan lama, walaupun jelimet tulisannya cuma itu yang 100% hampir benar kebanyakan, daripada yang baru. Cetakan-cetakan baru kadang ada yang kurang. Terlebih kalau kita keliru download cetakan baru, ternyata milihnya orang di luar akidah kita, wah tambah banyak yang dikurangi. Nah, gitu, hati-hati. Anak pernah dulu nge-share masalah apa ya, lupa nah. Kalau tidak salah masalah Asyura atau Muharram, Allah alam. Tentang keutamaan yang ada di situ. Anak ngambilnya dari kitab I'an Thalibin, cetakan lama, yang tulisannya jelimet ya, lembut, kecil. Ya, anak punya kitab yang lawas itu. Tak baca, delok kok apik ini ya. Ya luar biasa lah keutamaannya. Ternyata ketika di-share ya, banyak juga yang punya kitab yang sama I'an Thalibin yang bilang enggak ada loh. Dari mana ini asalnya? Loh, I'an Thalibin, nah, gitu ya. Ada banyak. Tak foto gitu itu loh kitabnya. Ya. Tak punderi ini loh kitabnya, ini teksnya, ini kitabnya. Punya ada kok enggak ada ya. Itu loh, ternyata yang bilang enggak ada itu cetakan baru. Yang baru enggak ada,
Ya mungkin ya, atau mungkin keliru nulis, atau mungkin sengaja nggak dicantumkan keutamaan itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa kitab-kitab yang cetakan lama, Darul Mesir, kapal apalah, gitu ya. Jadi zaman sekarang lebih enak lagi, bagi yang punya HP gitu ya. Ambil ditelok di mana, mungkin sambil main, mungkin kalau liburan, ya oke lah sekarang udah banyak. Kalau kita sekarang dibilang kalau ndak bawa kitab ndak pernah baca, ya kita suudzon, karena banyak sarana ya, banyak sarana. Punya anak ya wakil kayak kitab ya, ya mungkin orang lemari ya lebih ya. Ya. Jadi bisa dibaca di mana saja, mungkin sambil rehlah, sambil ngopi, timbang rokokan ngopi ambil HP-an, tapi ternyata HP-nya isi kitab, enggak apa-apa kalau gitu. Ya, keren kan, lebih keren kan. Ya, masih kok ditiru sama siapa ditiru gitu, kok ngomong-ngomong ini. Oh, betul ini ya. Cocok ini ya. Cocok. Itu timbang ya isi yang lainnya. Ya. PDF, download kitab, dibaca, sama. Ya, semua pelajaran pondok ada semua. Kecuali kitanya Habib Alwi. Nah, ada, kalau Habib Alwi ada di komputer ada. Tinggal apa namanya? Minta aja. Tapi kalau kitab-kitab yang lain ada semua. Nah, gitu ya, tinggal download. Apa yang semua kitab ada zaman sekarang. Tinggal kita mau apa enggak. Nah, gitu. Jadi foto nggawa perpustakaan gitu ya. Jadi perpustakanya dibawa kabeh ono di HP. Nah, gitu ya. Jadi lebih gampang sekarang. Sambil baca gitu ya, nganggur di mana, mungkin mau kemana main, apa namanya, ke gunung mungkin istirahat di pinggir jalan sambil baca kitab, gitu ya, ngopi baca kitab. Zaman sekarang ndak ada yang ndak bisa. Kalau dulu masih repot, seumtan yang berada kitab, ya malu nggak enak ya, kok ihya nang hutan beli apa. Sekarang ndak perlu bawa ihya, wis bawa PDF sudah sono, bawa tab sudah sono kabeh. Ya, sama aja, sama aja. Ya. Nah, kemudian jadi harus mencari guru itu yang pertama orang yang punya perhatian tinggi, punya yang sangat apa, yang sangat apa, orang yang punya perhatian khusus terhadap ilmu syariat, atau punya apa tadi, kebiasaan mutolaah yang sempurna. Nah, gitu ya. Karena kalau dia guru kalau tidak pernah mutolaah ya apa dia, gitu ya. Namanya guru ya mutolaah, tanggung jawab gitu. Anak yang kita ceritakan ya, Ustadz Hasanuddin tuh, anak dengar cerita tiap malam tuh punya rutinan wajibnya beliau ini baca kitab berapa, 5 atau berapa gitu ya. Itu rutinan wajib tiap malam. Setelah pengajian datang jam berapapun mesti wajib beliau ini buka kitab itu. Maksudnya ya bukan satu kitab, maksudnya gantian, cuma 5 kitab atau berapa yang harus dia baca. Kalau kita kan kesel titik ya, pokok mulai kadang-kadang yes kitab itu ya enggak udah gitu. Dan kalau bisa kita seperti itu, kalau bisa satu kitab enggak apa-apa, walaupun awal kali bacaannya salah-salah enggak masalah. Yang penting kita ada kemauan mau baca. Bu Ihya Ulumuddin lah enggak apa-apa. Gitu ya, tidak dosa kalau salah, lalu kita tidak tahu. Yang penting kita niat untuk mempelajarinya suatu saat. Nah, untuk sekarang kita belum tahu, tidak masalah. Ya, malah ada jaminan ya, Anda pernah dengar makalah ini? Lupa nah. Jadi barang siapa, kata Imam Ghazali gitu ya, yang membaca kitabku satu sifir itu lari lah gitu ya, tiap malam. Maka kata Imam Ghazali, suatu saat saya akan ajar sendiri dia. Maksudnya akan ajari dia sendiri. Boyok caranya itu ya, itu bahasanya bahasa orang ahlul karomah, aulia ulama seperti itu. Ya. Berarti bakal datang futuh nanti. Mbo iya, mbo arba'in usul,
mbo Minhajut Thalibin, gitu ya terserah. Pokoknya kitabnya Imam Ghazali. Kalau bisa Ihya, enggak ya Ihya. Wes pokoknya buat baca gitu salah enggak. Kan nanti suatu saat betul. Sekarang sementara belum bisa nahwu pokoknya baca. Gitu ya. Atau kitab-kitabnya ulama salaf, nah kita kalau bisa punya rutinan tiap saat. Kalau bisa tiap malam baca rutin gitu ya. Tabarukan sing punya Ihya timbang gak goco gitu ya. Timbang gak pernah baca mek kepacang di lemari tok. Ya baca sak lari piro buat rutinan. Lagian ada jaminan tadi. Jadi kalau tiap malam mau baca kitabnya orang salaf, tokoh Imam Ghazali terutama ya, beliau mengatakan nanti suatu saat akan saya ajarkan sendiri secara langsung. Gitu ya. Karena mereka ulama tidak meninggal. Ya. Sama Allah diberi kesempatan untuk mereka ini pergi kemana saja. Ulama itu enggak meninggal. Kemudian walahu mimman yusiku bihi min masyayikhi asrihi, dan dia termasuk orang yang apa namanya dipercaya, yusik mimman walahu, dan dia walahu mimman, dia termasuk orang yang yusiku bihi, dipercaya oleh min masyayikhi, oleh guru-guru di zamannya. Kalau bisa orang-orang yang dipercaya oleh orang santri-santri yang dipercaya oleh gurunya di masa ketika belajarnya, gitu. Bukan santri yang dibenci, gitu ya. Kalau ada santri dibenci, ojo dijadikan guru. Wis terkenal ben iki mengelama iki gurune sampai ditokno iki. Ya gak usah ngaji ke dia. Ya bahaya kalau gitu. Berarti hari ini sudah metal berarti sampai ditokno gitu ya. Kan berarti medeni kan. Maksudnya ini orang yang nggak ada masalah dengan gurunya, dipercaya, ya. Atau ibarat tidak ada masalah, disenangi gurunya, dipercaya gurunya, ya. Mungkin sama gurunya disuruh ini, disuruh itu. Berarti kan sikoh kan, orang gurunya kan masya Allah kan. Minimal paling enggak dia ini enggak ada, kita enggak pernah orang tidak punya masalah dengan gurunya, gitu aja ya. Kalau enggak punya masalah enggak usah jauhi kalau ini, ya. Nanti masalahnya jadi musalsal nanti. Ya, ini guru punya masalah, kita belajar ke dia, kita punya masalah juga, akhirnya musalsal fil masail. Ya. Musalsal, masalahnya jadi musalsal. Bukan kebaikan yang jadi musalsal, yang jadi silsilahnya, akhirnya kejelekan nanti. Ya, gitu ya nih. Orang atau santri yang dipercaya oleh guru-guru di masanya, pada zamannya dulu ketika belajar. Nah, maka ketika dia sudah jadi guru, kita jadikan dia guru. Nah. Kayak Habib Alwi ya, muassis Habib Ali Al-Idrus ini orang yang sangat dipercaya oleh gurunya Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Ya, Habib Abdul Qadir Bilfaqih ini wali kutub, ya. Termasuk min ahlil karomah, banyak ketika Anda pernah mendengar ketika di haulnya ada salah satu manakibnya dijelaskan, salah satu karomah beliau ini ketika sudah salah satu karomahnya beliau ini, orang yang belajar ke beliau, ke Habib Abdul Qadir Bilfaqih, tidak bisa, pasti bisa. Walaupun di luar tidak bisa, gitu ya. Guru ini, ibarat ada diceritakan ada seorang belajar nahwu, tidak bisa, kan nahwu itu repot gampang kan. Ya, kadang bolak-balik peng 10 tetap gak iso, gak paham. Fa'il adalah pelaku, terus jelas itu tidak paham, karena gak buka. Ya. Pelaku, wis dicontohi, maf'ul adalah yang dikerjakan. Wis kayak contoh sampai dipukul, itu loh maf'ul, itu maf'ul. Wis gak paham. Ya, sampai disepak itu. Ya, sing nyepak fa'il, sing disepak maf'ul, tetap gak paham. Ya.
Lah, ada orang seperti itu, belajar kemana-mana, belajar nahwu tidak bisa-bisa. Cukup ke Habib Abdul Qadir sekali belajar bisa. Ini kejadian sampai ketika beliau meninggal, tetap karomah ini jalan. Jadi ada seorang yang belajar kemana-mana, apa namanya, tidak bisa. Kemudian beliau ini ada inisiatif tawasul ke makomnya Habib Abdul Qadir berbagi. Mimpi ketiduran diajar sendiri oleh Abdul Qadir. Bangun belajar bisa. Jadi dia diajari dalam tidur dalam mimpinya bangun bisa tawasul. Lah Habib Abdul Qadir sini kepercayaan beliau, kepercayaannya Habib Abdul Qadir. Bagian menerjemah, ya kan? Kalau ceramah kan Habib Abdul Qadir dalam bahasa Indonesia, yang terjemahkan Habib Alwi. Ya. Murid khususnya, nah, gitu ya. Insya Allah tidak salah kita kalau ke sini. Ya. Muridnya murid isyarah, gitu ya. Murid isyarah dari gurunya Habib Abdullah Syatiri bin Mar Syatiri. Ya Abdul Qadir, besok ente di Jawa bakal punya murid, bakal ada punya murid namanya Alwi. Kalau sudah ketemu dia, pegang dia. Habib Alwi Al-Idrus. Ya, gitu. Semacam itu. Dipercaya. Ya. Ojo sebaliknya ya, gitu. Hati-hati. Kemudian, ya. Kasratu bahsin. Banyak membahas. Kasratu bahsin. Atau bahasa kita sering berdiskusi. Kalau di sini bahasanya kasratu bahsin watul istima'in. Banyak membahas dan banyak panjang ketika ijtima. Ijtima berarti banyak orang berkumpul. Banyak berdiskusi. Nah, gitu ya. Banyak berdiskusi dan lama. Kalau berdiskusi masalah ilmu. Maksudnya banyak sharing gitu ya, banyak sharing. Bukan orang yang menyendiri tok. Wah, kalau menyendiri tok bahaya. Ada orang alim menyendiri tok, tidak mau kumpul sama orang lain, itu bahaya. Opo, gitu ya. Apakah ilmunya orang lain salah? Nah, gitu ya. Mungkin ya minimal sharing dengan teman-temannya atau dengan sesama guru mungkin, atau sesama kalau zaman sekarang ini mungkin dia sesaat mungkin bisa sesaat sering ikut bahsul masail, sharing masalah ilmu. Nah, kalau bisa guru saja semacam ini, karena nanti jadinya tidak kaku, gitu ya. Jadi banyak membahas atau banyak berdiskusi dan tulus istima'. Ketika berkumpul dalam berdiskusi itu tul panjang, maksudnya lama dalam berdiskusi. La mimman akhadal ilma, bukan orang yang mengambil ilmu an butunil awraq, dari dalamnya kitab, dari dalamnya kertas. Walam ya'rif bi suhbatil masyayikhil hadak, dan tidak terkenal, tidak dikenal. Walam yu'raf ya, tidak dikenal bi suhbati, dia berteman dengan masyayikh, berteman maknanya berguru gitu ya. Dengan al-masyaikh, guru-guru al-hadak yang punya kecerdasan tinggi. Ada orang pintar misalkan ya, masya Allah, cuma gurunya nggak jelas, sopo guru ya, makanya juga harus hati-hati. Makanya kalau cari guru, selain ini orang ahli ilmu, tapi gurunya jelas siapa, gitu maksudnya. Lama ini orang lama di pondok 10 tahun, terus gurunya siapa, gitu. Sekarang gimana? Tetap dia masya Allah, gitu ya, masih sering kumpul, belajarnya tetap tidak putus. Ya, tetap sharing dengan gurunya, dengan temannya, dengan ulama-ulama yang lainnya, gitu.
Jadi bukan orang yang mengambil ilmu dari dalamnya aurak kertas, dan juga bukan dari orang yang tidak dikenal gurunya, maksudnya tidak dikenal, bersuhbah bisuhbah, memiliki suhbah hubungan atau guru dengan masyaikh, guru dengan para masyaikh, guru-guru yang tinggi kecerdasannya, yang sangat cerdas atau tinggi kecerdasannya. Maka lihat gurunya, gitu ya, lihat gurunya sekarang. Apalagi sekarang ya, zaman sekarang juga harus hati-hati lihat gurunya. Kita mau berguru pada seseorang, terus orang ini dari mana guru asalnya, nah, gitu. Qala Imamun Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man tafaqqaha min butunil kutub dayya'al ahkam. Qala Imamun Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man tafaqqaha, barang siapa tafaqqah, barang siapa yang tafaqqaha, memahami, maksudnya memahami ilmu, min butunil kutub, dari dalamnya kitab, dayya'al kitab, maka sia-sia, dayya'al ahkam, maka sia-sia hukum. Dayya'al ahkam, maka dia telah menyia-nyiakan hukum, maksudnya ini dayya'al ahkam, dia telah menyia-nyiakan hukum. Jadi harus sanadnya jelas, gitu ya, ke siapanya. Wasalis, yang ketiga, an yanqada li syaikhihi fi umurihi, harus yanqada, patuh. An yanqada, harus patuh, li syaikhihi, kepada gurunya, fi umurihi, di dalam segala urusannya, patuh kepada gurunya di dalam segala urusannya. Ini kalau santri yang benar, sampai urusan apapun, kalau kita punya guru ya harus, kalau bisa kita sering pada guru, izin pada guru. Lek nikah sama, hatta nikah pun kalau bisa ke guru, minimal izin, ngomong, saya mau nikah, ya apa, gitu. Karena orang nikah itu ya harus musyawarah, nah gitu ya, musyawarah dan istikharah. Nggak bisa kita moro-moro melangkah sendiri, karena ini urusannya orang nikah ini bukan urusan sehari dua hari, sampai mana, sampai mati ya, nikah sampai mati. Mau kerja ini, kalau bisa, kalau kita punya guru, sharing ke guru, ocol dewe ya. Takutnya guru kita ini punya ide, sudah punya rencana, siapa tahu, atau sudah punya ancang-ancang. Kadang-kadang ada guru seperti itu, ada banyak guru semacam itu, banyak. Jadi karena cintanya ke muridnya ini kalau bisa ya harus enak murid ini. Jadi enggak boleh, kalau dia jadi muridnya dia enggak boleh sembarangan, jadi harus tertata gitu. Kerjanya tertata, nikahnya tertata, harus begitu. Ya, ojo mentang-mentang gitu, jangan. Ya, terus ya boleh kadang ya tetap di musyawarah ya, saya ya kadang kenal orang ini gitu. Ya, ojo morocol dewe. Takutnya nanti itu ya, syekhnya nanti nolongso itu menyesali. Ada seperti itu. Lo gak ngomong sih lah ya, apa kalau gitu? Ya opo sih. Nah, hati-hati. Kalau kita punya guru sudah bilang begitu, ini bahaya. Kok gak ngomong? Nah, gitu ya. Ini berarti gurunya ada sesuatu di situ. Ada guru itu terserah ente gitu. Anu tah, gak bos. Terserah wis gitu ya.
Istakdiri, takdiri. Kadang ada seperti itu. Ada guru tuh ngatur. Maksudnya ngatur ini memang untuk kemaslahatan dia. Karena ini sudah guru itu mikir gitu ya. Kadang-kadang ada guru ini mikir masalah muridnya, ada seperti itu. Jadi selangkah, dua langkah apapun yang kita kerjakan kalau bisa harus izin pada gurunya. Di segala urusannya nih. Ya, harus patuh di segala urusannya, urusan guru atau dia punya urusan musyawarahkan nanti hasilnya patuh pada guru. Gitu. Ojo guru ditelahirno. Guru ini roh mateng, nah gitu ya. Jangan. Ya, jangan. Kalau orang tua enggak apa-apa, selama kita punya guru. Ya, orang tua dan guru. Guru dahulukan karena nanti guru ini berpikirnya bukan hanya ke depan di dunia, tapi ke depan ke akhirat. Kalau orang tua kebanyakan mikirnya itu ke depan cuma di dunia. Penting anakku enak. Mbah dunia akhirat enggak mikir. Makanya guru. Setelah guru orang tua, gitu. Zaman dulu ada juga ada seseorang yang ini di Tanbul Ghafilin ada disebut di Bustanul Arifinnya di Tanbul Ghafilin, kitab yang cetakan lama yang ada ada dua isi ada pinggirannya, tengahnya Tanbul Ghafilin, pinggirannya itu Bustanul Arifin. Itu diceritakan di situ ada seseorang yang tidak mau menikah kecuali dia harus bermusyawarah dengan 100 orang loh ya Pak. Kenapa nih kok sampai seperti itu? Ya tadi tuh. Ini pelajaran karena urusan nikah itu bukan urusan sehari dua hari dan masalah penting, bukan tidak penting. Karena kalau keliru di pernikahan nanti urusannya akhirat. Dan kebahagiaan dunia akhirat itu harus penting ada di pernikahan. Salah ya susah seumur hidup, ya Pak. Sampai mati, ya kan ya? Sampai mati. Jadi dia tidak menikah kecuali dia sudah selesai bermusyawarah minta pendapat kepada 100 orang. Nah gitu. Yes, dipenuhi itu. Panjang ceritanya. Ya. Intinya tadi ya, jadi harus pasrah kepada gurunya fi umuri dalam segala urusannya. Wala yakhruj an ra'yihi, ya. Janganlah keluar dari pendapatnya. Contoh misalkan ya Habib ngomong ini, sepatu sudah. Ojo gitu ya. Ojo terus no. Waduh. Ojo terus no. Ojo terus no. Waduh wis kadang dian Habib. Loh salah ente apa? Ya mesti ngomong dulu gitu ya. Misal ya. Karena ini kan sudah banyak yang sudah besar kan ya. Ya mau enggak mau setahun 2 tahun mesti bakal seperti itu. Kalau bisa ya. Mau khidbah ngomong. Setelah khidbah terima ngomong begitu. Jadi semuanya terarah, terpantau. Jangan dewe soalnya ya. Gitu ya. Ojo esmari beb afan ana mau tanggali sekian beb. Loh, kok sono tanggal ya gitu. Jangan. Ya. Jadi awal sebelumnya sudah tahu begitu. Beb mau khidbah, mau lihat orang begitu. Ya. Ya kan lihat tok kan, siapa tahu gurunya mungkin punya pandangan lain. Oh mau lihat tahu coy, anak kalau kadang seperti itu. Lek ente mau ada, anak asli tak rencana nih mulai biaya nih ya, tapi lek ente mau. Kadang seperti itu. Ya Pak kalau gitu sudah ikut gurunya. Ya, ya gitu. Barokah, cuma ya sorop perasaannya. Maksudnya ya gitu. Makanya sesuatunya tuh harus di jalan gurunya. Nah, ini pelajaran. Nah, enak kalau sudah gitu, enak sudah. Terpantau dan bangga kita. Lego. Kenapa?
semuanya seizin gurunya, begitu. Ya, sak tanggalnya terserah, kecuali wis terserah entes, nah, gitu ya. Nggak apa-apa kalau tambah enak gitu. Nah, ya. Tapi enggak, kebanyakan konco-konco enggak ya. Gurunya ero dadine wis kurang sak minggu, Afan beb tanggal sekian beb. Gitu ya. Wis mbuh prosesnya dari awal enggak tahu, gurunya ero matenge, wis kari titik finishing baru izin. Ya enggak apa-apa, masih alhamdulillah masih izin, tapi kalau menurut Anda ya kurang baik itu. Kenapa? Gurunya kayak buntut tok. Ya, dari awal gak dikasih tahu. Ayo mana? Ya, kasih tahu. Maksudnya dari awal kasih tahu. Ya tadi itu ya, takutnya gurunya punya sesuatu yang lain, sudah punya apa? Rencana untuk dia. Begitu. Terutama yang merasa dikhususkan oleh gurunya. Nah, gitu ya. Hatta nggak dikhususkan pun sama, kalau kita sudah merasa muridnya dia, semuanya serahkan urusannya pada dia, guru tadi. Paling tidak minimal gurunya punya pendapat nanti. Ya. Gitu. Anak bilang ini kita sering mendapatkan. Ada dulu punya teman gitu, masya Allah, cerdasnya luar biasa. Anak kita ini kalau hafalan, kita ini kalah, nggak ada apa-apanya gitu. Sampai kalau tiap tahun tuh ada hadiah. Hatam kitab, apal mesti hadiah sudah. Dapat hadiah dia. Paling hafal dewe. Ya bukan kita sombong enggak ya enggak. Dia sekarang nggak jadi apa-apa. Ya, adat rimah ila adatil karimah, balik lagi ya ke padahal dulu luar biasa. Suatu saat dia mau bekerja ke Bali. Kerja sudah, wes dapat berapa bulan, nggak ada yang tahu. Guru-gurunya di sini nggak ada yang tahu. Mau kapar, lu mana fulan? Ustaz, kerja nang di nang Bali, ya Allah, kok gak ngomong-ngomong dah? Ya Pak, nyesel nih. Wah lah ngomong gitu ya, ya Pak kalau gitu. Disesali oleh gurunya. Ya mungkin punya apa ya, kurang setuju mungkin, atau mungkin punya rencana yang lain gurunya tadi untuk si dia mungkin. Mengingat dia ini orangnya masya Allah, kan gitu kan? Ya sudah, akhirnya dia padahal dia ini pernah punya juga wiritan yang luar biasa ya, pernah dapat ijazah melakukan berapa tahun itu, enggak jedul ijazahnya. Ya mungkin kayak ini ya ada satu guru yang menyesalinya mungkin. Maksudnya ini kita buat pelajaran ya. Ada ayat kursi 170 tiap hari. Kalau deal dia ini wis minta opo ae deal gitu ya. Dan mujarab sudah. Tapi gara-gara itu ya mungkin ya wallah alam. Ya enggak deal sudah kena sing deal. Jadi susah apa sekarang. Ya. Kita punya teman sini dulu. Ya. Jadi ada salah satu guru yang menyesali perbuatan dia ini. Ismail ngomong tuh, ya Allah, kok gak ngomong-ngomong, kok gak ngomong, kok gak kondo, gitu ya maksudnya. Mbok yang ngomong dulu, gitu ya. Maksudnya paling tidak dia punya apa? Beliaunya punya solusi ya apa, gitu ya. Atau nanti dibekali apa kalau sudah berangkat seperti itu. Ini guru yang kasih sayang seperti itu. Bukan gurunya benci, enggak. Karena kasih sayangnya guru tadi itu. Nah, gitu. Karena enggak ada guru itu yang menginginkan muridnya itu sengsara, hatta urusan dunia enggak ada. Semuanya pingin ya apa caranya dia sukses dalam dunia terutama akhirat. Ya gitu. Ya makanya jangan sampai apa tadi keluar dari ra'yihi, pendapatnya guru. Ra'yi itu pendapat, pemikirannya guru, jangan sampai keluar dari situ. Kalau ndak benar, ya nggak ada guru ndak benar. Kalau nggak guru ndak benar, ya mungkin ndak cocok dengan kita. Kalau guru semuanya benar, nggak ada guru nggak benar. Kalau nggak benar kok jadi guru, berarti berarti bukan guru dia, ya benar. Ya. Mosok ya saya hendak mau kerja, cocok nyolong aja.
menurut saya nyolong ya enggak mungkin lah ya. Lah ente gak kerja, ente ngendet aja gitu ya. Enggak mungkin lah. Kalau ini jangan ditiru ya, jangan dituruti, ini jelas-jelas haram. Dan enggak ada guru seperti itu, enggak ada, ya enggak ada. Kalau sudah guru punya ilmu, barokah ilmunya enggak mungkin lah. Mesti dia punya apa tadi punya pendapat yang bagus. Enggak mungkin pendapatnya jelek, enggak mungkin. Nah, gitu ya. Wa tadbirihi, ini sama nih. Wala yakhrut an ra'yihi wa tadbirihi, dan janganlah engkau keluar dari pendapatnya atau pemikirannya, ini sama ya, tadbir, pendapat atau pemikirannya sama nih. Jangan keluar dari itu. Pemikiran guru, pendapat guru, nah, itu kalau sudah beliau berpikir atau berpendapat, maka sudah ikuti. Ya. Pendapat kita sudah tinggalkan. Nah, kalau kita punya pendapat kok tidak sama dengan guru, tinggalkan yang milik kita. Insya Allah ada hikmah nanti di sana pasti. Ya. Karena kalau kita membangkang dari ngikut pendapat kita sendiri, padahal guru sudah punya pendapat, walaupun pendapat kita benar, sama-sama benar, tetap yang paling barokah punya guru kita. Biasanya kalau tidak sama, yang milik kita biasanya kurang baik. Ya benar cuma masih kurang ahsan gitu ya. Bagus cuma kurang bagus. Lebih bagus lagi milik gurunya pasti itu. Maka harus pasar ke gurunya. Dan lebih berkah. Ada keberkahan nanti di situ. Bal yakunu ma'hu, akan tetapi harus bersama guru, gitu ya. Akan tetapi ya, atau bahkan harus bersama guru tadi. Walaupun kita sudah punya pendapat, guru punya pendapat, harus mengambil pendapatnya guru. Ya. Kal maridi ma'at tabib al-mahir. Nah, karena ini seperti laksana orang yang sakit bersama tabib yang ahli. Jadi guru itu adalah ibarat dokter yang ahli. Yang kita ini muridnya ini adalah ibarat orang yang sedang sakit. Otomatis kan harus ikut guru, ikut dokter. Kalau kita membangkang guru, seperti kita ibarat membangkang si dokter. Nah, gitu ya. Fayasta'muruhu, sehingga yasta'muru, meminta diperintah, maksudnya meminta resep atau meminta anjuran gitu maksudnya. Meminta anjuran atau begini, fayasta'muru fima yaksiduhu, sehingga si marid tadi, si orang yang sakit tadi akan meminta resep fima yaksiduhu, maksudnya ya meminta resep sesuai dengan anjuran, sesuai dengan anjurannya gitu. Sehingga murid tadi atau si sakit tadi akan meminta resep pada dokter nanti, dan dia akan melaksanakan sesuatu sesuai dengan anjuran si guru yaksidu, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si dokter tersebut. Tidak mungkin membangkangnya. Nah, murid begitu juga, dia akan menuruti gurunya apapun yang dimaksud oleh guru. Tidak bakal keluar sedikit pun dari gurunya, gitu ya. Dan terlebih lagi wayataharra ridhahu. Nah, ini ya. Wayataharra ridhahu, dan dia berusaha untuk mendapatkan gitu ya, ridhonya.
berusaha untuk ya taharut itu maknanya meneliti ya, meneliti. Ya. Maknanya berusaha untuk mendapatkan ridhonya. Fima ya'maluhu, di dalam apa yang ia kerjakan. Dalam belajarnya lah atau di dalam semua hal ya, di dalam semua hal akan berusaha untuk mencari ridhonya guru. Kerjanya dia ya apa caranya gurunya ridho. Kalau nikahnya dia gurunya ridho, begitu ya. Opo cari aku, nggak boleh gitu ya, nggak boleh, tapi kebanyakan gitu ya. Umumnya gitu. Dari mana taunya tadi tuh? Guru kai finish ya, berarti dia opo cari aku se gitu ya. Kok guru terlahir, yang penting diundang guru gitu tak ya. Kayak ya. Yang susah harus kadang deal, akhirnya gurunya ndak bisa, wafo ya ndak bisa. Nah sudah. Wa yataharra, dan berusaha untuk mendapatkan ridhonya atau memperoleh ridhonya di dalam apa yang dia kerjakan. Nah, di dalam apa yang ia kerjakan, apapun ya, apapun, sekali lagi apapun ini. Wa yubalik fi hurmatihi, dan bersungguh-sungguh di dalam menghormatinya atau di dalam memberikan penghormatan pada gurunya. Bersungguh-sungguh di dalam memberikan penghormatan pada gurunya. Wa yataqarrab ilallahi ta'ala bi khidmatihi, dan dia mendekat kepada Allah dengan cara berkhidmah kepada gurunya. Berkhidmah apa? Mendekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkhidmah kepada gurunya. Jadi khidmah kepada guru ini adalah ibadah sebenarnya gitu ya. Karena kita berarti menghormati orang yang alim. Nabi menghormati orang yang berilmu. Nah, kita juga niru Nabi. Ya. Kayak sahabat dengan Nabi, sahabat memuliakan kerabatnya Nabi. Kerabatnya Nabi memuliakan sahabat yang alim. Begitu. Nah, itu ibadah. Wal ya'lam, dan ketahuilah wal ya'lam, dan ketahuilah anna dhillahu li syaikhihi izzuhu, bahwasanya merendahkan diri kepada gurunya itu, anna dhillahu li syaikhihi izzuhu, bahwasanya merendahkannya seorang murid kepada gurunya adalah kemuliaannya. Nah, dia merendahkannya seorang murid kepada gurunya itu adalah kemuliaannya. Maka kalau ada seorang murid kok hendak merendahkan diri kepada gurunya, maka dia tidak bakal mulia. Nah, gitu. Tidak berkah. Yang kita kemarin kita jelaskan ya. Jadi guru itu kemarin seperti ibarat ini wadah air atau morong gitu ya, morong. Lah kita ini gelas-gelasnya. Nah, kalau kita tidak merendahkan diri, mustahil, karena morong ini untuk mengisi harus ada di bawah, ada di atas. Lah kalau gelas sombong ya, mau diisi munculnya ke atas ya, sampai mati tidak bakal isi-isi. Ya, gitu. Merendahkannya seorang murid kepada syekhnya adalah izzu, merupakan kemuliaannya. Wa khudu'uhu lahu fakhruhu, dan tunduknya
tunduknya seorang murid lahu kepada syekhnya adalah fakhruhu, merupakan fakhruhu kebanggaan, gitu ya. Kebanggaan, merupakan kebanggaannya. Fakhr. Jadi kalau ada murid khudu, tunduk kepada gurunya, maka dia fakhr nanti. Ya. Akan diberi makom fakhr oleh Allah. Wa tawadduhu lahu rif'atuhu. Dan tawaddu'nya seorang murid kepada gurunya itu berarti rif'atuhu, adalah merupakan ketinggian derajat. Kalau ada seorang murid tawadhu pada gurunya, berarti dia bakal mendapatkan derajat tinggi. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah. Guru siapa ini? Semua guru sudah. Nah, kita ini punya guru ya, semua guru berarti. Bukan pilih-pilih guru. Kadang-kadang kita pilih-pilih guru kadang. Ya. Yang sering kita ceritakan tuh ya, kalau kita pulang, ada guru yang kadang-kadang kita lupakan. Kita lupakan, bahkan kita anggap teman dia. Bahkan kita tidak menganggapnya sebagai apa-apa. Melupakan masa lalu. Apa? Guru alif ba ta sa itu loh. Yang ya statusnya apa sih guru alif ba ta sa ini? Ya kan bukan orang hebat kan di kampung itu. Ya ngajar ngaji. Ya paling kita manggilnya Pak Le, Guteh gitu ya kalau orang tua. Maneng gitu ya. Maneng, Neng gitu ya. Ya. Neng Ahmad gitu ya. Ya. Atau Guteh, Temat ya kalau orang tua, Temat. Sopo Temat, oh baru ngaji, itu guruku, sopo Temat. Oke lah, sebutan tidak cuma penghormatan harus. Ya ini sudah. Jangan kita tidak menghormati atau meremehkan. Menganggap sama aja hilang berkahnya. Menganggap sama loh ya, menganggap sama. Ya. Atau menganggap lebih rendah dia, lebih hebat guru yang lainnya daripada dia, sama juga. Ya, entek gitu. Alifan kita entek. Ya. Huruf hijaiyah kita entek berkahnya. Ya apa? Kalau sudah entek berkahnya, wes sudah hilang kabeh ihya'nya Nasruddin yang kita pelajari. Hurufnya dari dia. Ya. Ini kitab. Dari mana hurufnya? Dari itu, dari Tehmat, dari Tehmat ya, dari Neng sopo itu. Pak Le sopo atau Cak gitu ya, karena lebih tua dari kita. Ya, kakak kelas kita, Cak Min. Cak Min loh sing ngajar biyen iki. Sama dia itu guru kita itu. Imam Ali aja mengatakan apa? Anak abdu man allamani harfan wahida, gitu ya. Saya ini budaknya orang yang ngajari saya satu huruf saja. Satu huruf ya. Itu sudah budak sudah. Berarti tingkatannya tinggi sudah, satu huruf saja. Bayangkan ini orang mulai alif sampai iya. Bukan budak tok kita ini sudah. Ya. Boy, apa tingkatannya? Ini satu huruf tok. Ada orang ngajar kita alif, sudah ini dia guru kita dah. Ya. Misalnya huruf hija ini kita belajar dari setiap huruf satu orang. Berarti huruf apa guru kita 28 orang. Nah, hurufnya 28 kan. Semuanya sama tingkatannya. Mereka ini guru kita, enggak boleh kita bedakan dengan yang guru tasawuf kita mungkin gitu ya. Ini guru yang ngajar ihya ini, guru ihya ini, masya Allah ini imamanya harus sab 1 sih gitu ya. Sab ini misalkan dia. Apa bedanya dengan guru alif itu? Sama. Untuk kita ya, untuk kita. Maksudnya untuk kita. Kalau itu guru kita, sama. Jangan bedakan. Syekh Mulan itu apa itu? Cak Soim. Itu memang guru saya. Cuma isi entek sudah, entek. Makanya kadang-kadang santri itu gagalnya di situ. Gak kerasa loh ya, gak kerasa. Makanya kalau kita ilmu kita kok muntang-manting, kok sulit ya. Diamalkan sulit, diajarkan sulit. Urip tanpa soro gitu ya, padahal kita punya ilmu. Padahal janji Nabi apa? Man aradal akhirah fa'ali bil ilm. Ya. Man aradad dunya fa'ali bil ilm. Wa man aradama fa'ali ingin dunia, enak dunia ilmu. Sudah ada ilmu tapi enggak bisa tetap enak. Hati-hati, bisa jadi ada satu yang ente rusak itu kita. Ya. Kadang-kadang yang dirusak apa ya? Yaitu yang di kampung-kampung itu. Guru qiraati. Kalau dulu guru turutan alif ba ta sa itu. Yang kadang keliru
kadang kita bahas ya, alif fathah a, salah itu saya. Ya, kan maksudnya hamzah fathah a. Itu kita sampai langsung pulang langsung debat. Cak, salah iki biyen sampean ngajari aku. Waduh, entek sudah. Urusan gitu toh. Ini nahu salah anda tadi kemarin cerusatku salah iki. Hamzah mesti ini. Kok alif sama ini? Waduh. Entek ya itu barokahnya entek sudah. Nah, ini gara kita ndak enak hidup dunia banyak ilmu ya ini udah montang-manting hidup kita. Makanya nanti kalau kita sudah pulang ya harus cari itu, eling-eling. Sopo ngajar ben. Oh iku ya. Parane sik ngarit tungguan. Ya walaupun kita imamahan gitu ya, iku sik ngarit, sik gua celetong misalnya ya, kalau di kampung ya. Tetap itu guru kita itu. Ojo sombong, mentang-mentang ti imamahan, hadromi imamahnya orang atau sewu. Atau yang putih atau coklat itu berapa 300 ya. Dia mari gua celetong. Ya sudah, cium tangan itu sudah. Jamur celetong ya, enggak apa-apa. Barokah itu aja khawatir. Ya, kita jijik dengan dia, naudzubillah, aduh hati-hati. Banyak gagalnya dari situ. Banyak gagalnya dari situ. Kita melupakan masa lalu yang dulu pernah kita jadikan guru. Cari itu nanti di kampung. Ya. Kalau yang di pondok gitu ya, yang wis terkenal Ustadz Fulan, apalagi yang ini lulusan hadrom, misalnya wis kak kira dilali sudah, wis terkenal, fotonya dipajang di rumah kita. Besar itu loh guruku itu. Itu lulusan wis piro ae gitu ya. Itu gurunya aktab. Ya. Sing guru kita hidup kampung atau dipajang. Ya gak apa-apa dipajang, taruh di hati aja. Gitu ya. Enggak usah dipajang di tembok, tapi pajang di hati aja enggak apa-apa. Penting aku itu gurunya. Nah, itu hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.